Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurtia Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan nomor induk mahasiswa 2237 0221 0082. Hari ini 6 Desember 2021 saya akan melakukan uji kinerja praktik mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kepolaran senyawa kovalen. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya dulu, Nak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu sampaikan dulu aturan pembelajaran daring kita. Tayangan Ibu muncul? Muncul, Bu. Yang pertama, peserta didik wajib menyalakan kameranya. Jadi untuk yang masih menonaktifkan kamera, tolong di-on-kan kameranya. Ekspresi-ekspresi dari peserta didik semua adalah merupakan semangat dari guru yang mengajar. Nah, aturan yang kedua, mic-nya silakan di-mute. Aturan yang ketiga, silakan klik raise hand ketika ingin berbicara. Jadi nanti ketika diklik raise hand, Ibu persilahkan untuk berbicara, baru berbicara. Yang keempat, menginformasikan jika tidak mendengar suara atau tidak melihat tampilan slide, video, maupun tampilan layar yang Ibu sharing. Kelima, peserta didik wajib aktif dan semangat dalam proses pembelajaran hari ini. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Untuk semua peserta didik, silakan diisi dulu link presensinya. Link presensi sudah Ibu share di classroom. Oke, sudah 13 orang. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin tes kemampuan awal peserta didik semuanya. Kita lakukan pretest. Link pretest sudah Ibu share lewat chat, silakan diakses, Nak. Kita mulai ya, sudah siap? 1, 2, 3, mulai. Baik, waktunya telah selesai. Ya, ini dia yang 3 terbaik untuk pretest. Suara Ibu sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik. Nah, ini dia tadi hasil pretest untuk Ananda semuanya. Amanda sudah benar semua untuk 5 soal tes yang pertama. Ini adalah awal yang baik untuk Amanda. Untuk keseluruhan, Ibu lihat di sini soal yang sudah banyak benarnya adalah soal kedua. Itu sudah 60%. Sudah benar semua. Dan soal yang masih banyak salah soal kelima. Masih benarnya hanya 33%. Tapi ini tidak apa-apa. Silakan diperhatikan pembelajaran kita hari ini. Semoga
soal dari yang pretest hari ini bisa ditingkatkan setelah kita mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu tanya, pertanyaan yang sering kita alami, tapi kira-kira tahu nggak jawabannya? Mengapa kita kalau mencuci piring itu menggunakan sabun, tidak cukup hanya dengan air saja? Anis. Oke, Anis, silakan Anis. Karena apabila dicuci dengan air sabun, sabunnya itu, busanya itu bisa mengangkat kotoran dan minyak-minyak yang lengket di piring. Sedangkan kalau nyucinya pakai air aja bisa ngangkat kotoran, tapi nggak bisa ngangkat minyak. Baik, jawaban Anis sudah mewakili untuk semua ya. Benar ya apa yang disampaikan oleh Anis. Kita mencuci piring kotor yang berminyak dengan sabun ya agar minyaknya terangkat. Karena ketika kita cuci dengan air aja, itu minyaknya nggak terangkat. Pertanyaan yang Ibu berikan ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, memahami definisi polarisasi, menganalisis senyawa kovalen nonpolar, menganalisis senyawa kovalen polar, menganalisis perbedaan senyawa kovalen nonpolar dan polar, merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa kovalen berdasarkan sifat fisika. Tayangan Ibu ini muncul? Muncul, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran dalam jaringan dengan aplikasi Google Meet dan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning ini kita belajar dari berdasarkan suatu masalah. Jadi nanti kita belajar dan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari dari pembelajaran hari ini. Dengan berbantukan penayangan video pembelajaran dengan metode diskusi, menggali berbagai sumber belajar, dan mengolah informasi, maka diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Memiliki sikap ingin tahu dan teliti dalam melakukan pengamatan, serta bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi kritik dan saran, dan dapat memahami definisi polarisasi, ikatan kovalen nonpolar dan polar, dan dapat menunjukkan karakteristik senyawa ion dan senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika dengan benar dan tepat. Langkah-langkah PBL ada 5 langkah. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Langkah kedua, mengorganisasikan peserta didik, yaitu kita membuat kelompok. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau berkelompok, yaitu kita berdiskusi. Langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, yaitu kita melakukan presentasi dari hasil diskusi tadi. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti kita tarik kesimpulan. Jadi materi kita hari ini sangat penting untuk kita, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam proses pembelajaran. Ada 3 teknik penilaian yang Ibu ambil. Yang pertama yaitu pengetahuan, akan Ibu ambil dari nilai pretest dan post-test. Kedua, nilai keterampilan, akan Ibu ambil dari nilai kinerja dalam mengisi LKPD dan diskusi peserta didik. Dan yang ketiga yaitu sikap. Jadi di sini sikap yang Ibu nilai adalah sikap santun, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam berkelompok dan berdiskusi nantinya.
Nah, kita masuk pada literasi materi. Polarisasi itu merupakan peristiwa terjadinya kutub akibat adanya pasangan elektron yang lebih tertarik ke salah satu atom. Nah, karena adanya polarisasi ini nanti maka ikatan kovalen terbagi menjadi ada namanya ikatan kovalen nonpolar dan ikatan kovalen polar. Jadi nanti yang membentuk polarisasi kita sebut sebagai ikatan kovalen polar. Bisa dilihat pada layar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Silakan diperhatikan pada layar. Di sini ada beberapa contoh senyawa yang termasuk polar dan non-polar. Kita ada praktek. Nah, sekarang Ibu beri sedikit materinya, yaitu mengenai mengalirkan molekul ke medan magnet. Nanti ketika senyawa kovalen polar, ketika kita aliri dengan medan listrik, kita dekatkan, maka larutannya akan dibelokkan. Sedangkan non-polar nanti ketika kita aliri dengan medan listrik, kita dekatkan medan listriknya, larutannya tidak dibelokkan. Nah, sekarang kita lihat video stimulus ini. Hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana yang sudah umum kita ketahui. Percobaan pertama, kita akan melakukan percampuran antara air dengan asam cuka. Oke. Kita aduk. Nah, ternyata air dengan asam cuka, apakah dua campuran ini dapat menyatu atau berpisah? Percobaan yang kedua, air dengan minyak. Kita tuangkan air, lalu kita tuangkan minyak goreng, kita aduk. Apakah air dengan minyak goreng bisa menyatu? Bisa dilihat apa yang terjadi. Oke, ini air dengan minyak goreng. Nah, ini percampuran air dengan asam cuka. Silakan bedakan antara dua buah percampuran ini. Silakan disimak pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu tanya, pencampuran air dengan minyak menyatu atau enggak? Ayo, siapa tadi yang melihatnya? Silakan Nesya. Air dengan asam cuka tadi ketika dilarutkan menyatu, tetapi air dengan minyak tidak dapat menyatu. Iya. Antara campuran air dengan asam cuka, dia dapat menyatu. Sedangkan ketika air kita campurkan dengan minyak, mau kita aduk berapa lama pun, dia tidak dapat menyatu. Sekarang, mengapa hal ini bisa dapat terjadi? Pernah mendengar istilah like dissolve like? Pernah nggak? Kalau istilah like comment pernah? Pernah, Bu. Kalau istilah like comment pernah Pernah, ya? Bu. Tapi kalau like dissolve like belum ya? Oke. Kita akan mempelajarinya hari ini. Jadi, nah, untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi, mengapa minyak dan air tidak dapat bercampur? Silakan didiskusikan nanti dalam berkelompok. Jadi, Ibu akan membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok. Kelompok oksigen, kelompok hidrogen, kelompok nitrogen. Nah, pertanyaan yang tadi silakan nanti dibahas di dalam LKPD. LKPD-nya sudah Ibu share di Google Classroom, nanti silakan diakses. Dan di dalam LKPD itu, Ananda semua nanti diminta untuk melakukan praktikum dalam bentuk virtual lab Maya. Jadi untuk sekarang Ibu arahkan dulu cara penggunaan virtual lab Maya-nya. Virtual lab Maya Ibu muncul. Di sini kita akan melakukan 2 percobaan.
Yang pertama, uji kelarutan dengan air, dan percobaan yang kedua yaitu uji pembelokan senyawa. Kasih arahan mengenai uji pembelokan senyawa. Ini adalah larutan air. Jadi langkah pertama, kita buka kerannya, kita tarik. Diperhatikan kursor ibu ya. Kita tarik. Nah, seperti ini larutannya keluar. Nah, di sini ada penggaris yang sudah bermuatan listrik. Kita arahkan. Nampak bahwa terjadi pembelokan larutan. Uji kelarutan dengan air. Jadi di sini sudah ada air. Di sini di tabung uji ini. Di atas ini adalah larutan yang akan kita campurkan. Nah, di sini sudah ada benzena. Apakah benzena ini larut di dalam air atau tidak? Kita lihat. Nah, untuk mencampurkan benzen ini ke dalam air, tombol yang di atas kita tekan aja. Kalau dari HP kita tekan aja, sentuh layarnya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik yang ada bacanya aduk. Kita aduk. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita aduk, coba diperhatikan lagi. Apakah air dengan benzen ini menyatu? Tidak, Bu. Tidak ya. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Terjadi pemisahan ya. Kita coba senyawa kloroforum. Kita tes. Kita teteskan kloroforum. Oke. Kita aduk. Nah, apakah senyawa kloroforum dengan air ini menyatu? Oke, tidak ya. Nah, pertanyaan Ibu, kloroforum yang mana? Yang di atas apa yang di bawah? Yang di bawah, Bu. Baik. Yang di bawah. Yang di bawah ya, berarti masih fokus semua. Berarti melihat tadi tetesan kloroforum yang keluar, bahwa kloroforumnya berwarna biru pekat. Oke, berarti masih fokus semua, bagus. Nah, seperti ini nanti praktikum yang akan Ananda lakukan bersama kelompoknya. Ada pertanyaan mengenai virtual lab Maya? Tidak, Bu. Oke, baik. Setelah melakukan virtual lab Maya, setelah diisi nanti tabel pengamatan yang ada di LKPD, silakan dianalisis masalah-masalah yang ada pada pertanyaan yang ada di LKPD. Dianalisis masalahnya, didiskusikan bersama teman-teman satu kelompoknya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, Ananda semua bisa menggali informasinya dari modul. Sudah Ibu share di Google Classroom. Nanti juga sudah Ibu share video pembelajaran di Google Classroom, juga bisa diakses. Nah, untuk itu sekarang kita melakukan praktikum dan berdiskusi di Google Classroom. Ibu beri waktu sekitar 30 menit ya. Setelah 30 menit kita kembali masuk ke Google Meet. Sekarang 2:43, berarti jam 3:03 sudah masuk ke Google Meet. Oke, dipersilakan untuk meninggalkan Google Meet dan berpindah ke Google Classroom sekarang.
Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Bagaimana pengalamannya menggunakan virtual lab? Seru Bu, seru Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Sekarang kita masuk kepada tahap presentasi. Kelompok mana yang akan presentasi sekarang? Silakan klik raise hand. Hasilnya. Oksigen Bu. Untuk kelompok oksigen, anggotanya silakan raise hand. Ibu mau melihat siapa-siapa aja peserta dari kelompok oksigen. Ada Haslinar, Rafiki, Sri Nurdianti, Uci, Ardia. Kepada kelompok oksigen, Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasil dari praktikum virtual lab Mayanya dan hasil diskusi. Selamat siang, kami dari kelompok oksigen ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Membelokan senyawa ketika kita dekatkan dengan penggaris bermuatan listrik. Aliran air dibelokkan, aliran benzena tidak dibelokkan, aliran asam asetat dibelokkan. Apa tujuan menggosokkan penggaris pada rambut untuk menghasilkan medan magnet atau listrik? Mengapa penggaris dapat membelokkan atau menarik arah aliran larutan? Larutan yang memiliki kutub ketika didekatkan pada penggaris yang sudah bermuatan listrik, maka larutan tersebut dapat membelok atau... Nomor 5. Pada uji kelarutan senyawa kovalen, ada yang bercampur atau larut dan ada yang tidak bercampur atau tidak larut. Lengkapi tabel berikut dan analisis hasil kelarutan tersebut. 1. Larutan air, larutan benzena terpisah, larutan 1 polar, larutan 2 non polar. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Ya, ada kata-kata yang salah ya. Kami mohon maaf. Sekian, saya kembalikan ke Bu. Ya. Terima kasih untuk kelompok oksigen yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dan hasil praktikum virtual lab Mayanya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok oksigen yang sudah. Tahap berikutnya yaitu tahap sesi tanya jawab. Ibu beri waktu untuk 5 sampai 10 menit. Untuk kelompok nitrogen dan hidrogen yang ingin bertanya, Ibu silakan klik raise hand. Kepada Nesia, Ibu persilakan. Saya dari kelompok hidrogen ingin bertanya, mengapa air mampu melarutkan senyawa kovalen polar? Terima kasih Nesia. Kita berikan kepada kelompok penyaji dulu. Kelompok oksigen ada yang bisa menjawab. Jika kelompok oksigen tidak ada, nanti kita lempar ke kelompok yang lain. Dian dari kelompok oksigen ya. Silakan Dian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nesa. Karena air memiliki kutub positif dan negatif yang menyebabkan air juga bersifat polar, sehingga bisa melarutkan senyawa kovalen polar yang lain. Nah, terima kasih Dian. Dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau yang ingin menanggapi? Dian? Kepada Cindy, Ibu persilakan. Saya dari kelompok nitrogen ingin menambahkan jawaban dari Dian. Kalau menurut saya, jika kita melihat struktur Lewis dari molekul air, maka ada pasangan elektron bebas pada atom oksigen yang menyebabkan air menjadi kovalen polar. Terima kasih, Bu. Silakan Amanda. Mengapa dan apa yang menyebabkan adanya pembelokan larutan yang menjauh dan ada yang mendekat atau tertarik? Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Amanda? Silakan Rafiki. Kalau menurut saya yang menyebabkan adanya pembelokan yang menjauh dan yang tertarik karena adanya kutub dari larutan dan kutub dari penggaris. Sekian, Bu. Terima kasih. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi kepada kelompok oksigen, Ibu persilakan untuk ditutup dulu nak presentasinya biar kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Demikianlah hasil diskusi kelompok oksigen. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Tia. Terima kasih kepada kelompok oksigen yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat bagus. Terima kasih untuk kelompok nitrogen dan
kelompok hidrogen yang sudah menyimak dan ikut aktif dalam diskusi dan tanya jawab kita hari ini. Oke, Ibu beri penguatan dulu. Tadi ada yang bertanya, mengapa adanya pembelokan yang menjauh dan ada pembelokan yang mendekat atau tertarik. Nah, ini konsepnya sama seperti magnet. Ketika kutub positif kita dekatkan dengan kutub positif, maka terjadi tolak menolak. Seperti itu juga yang terjadi antara penggaris dengan larutan yang menjauh. Karena kutubnya sama, maka terjadilah pembelokan yang menjauh. Mengapa terjadi pembelokan yang tertarik? Larutan tertarik ke arah penggaris. Nah, karena memiliki kutub yang berlawanan, sehingga dia terjadilah tarik menarik seperti itu, seperti magnet. Oke, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari hasil LKPD, diskusi dan tanya jawab tadi? Silakan Fiska. Senyawa kovalen polar dapat larut dalam air, menyatu. Silakan Nesya. Senyawa kovalen non-polar tidak dapat larut dalam air atau berpisah. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah memberikan kesimpulan. Ibu ambil kesimpulan bahwa kovalen polar itu dia larut di dalam air, sedangkan kovalen non-polar tidak larut di dalam air. Kovalen polar ketika kita dekatkan dengan medan magnet, maka akan terjadi pembelokan. Sedangkan non-polar tidak terjadi pembelokan ketika kita dekatkan pada medan magnet. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh-contoh kovalen polar dan non-polar ini sangat banyak sekali. Antara pencampuran minyak dengan air, yaitu minyak adalah kovalen non-polar, sedangkan air polar. Non-polar digabung dengan polar, maka dia tidak menyatu. Nah, jadi mengapa minyak dengan air tidak menyatu? Selain dari segi massa jenis, mungkin kalau di fisika akan dihubungkan dengan massa jenis. Karena massa jenis minyak lebih ringan daripada air, makanya minyak di atas, air di bawah dan tidak menyatu. Itu dari segi fisika. Kalau dari segi kimia kita lihat mengapa minyak dengan air tidak menyatu, bisa kita lihat dari sifat polar dan non-polarnya. Kesimpulan yang sudah disampaikan sudah sangat bagus semua, sudah tepat. Nah, tahap berikutnya adalah kita mengerjakan post test. Akan Ibu share link post testnya. Kita melakukan post test 5 menit saja. Ya, ini dia skor tertinggi, 3 terbaik quizzes dari post test kita. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat sudah banyak yang benar semua dan ada beberapa yang masih ada yang salah. Cindy Amanda dan Rafiki soal nomor 3 dan nomor 4 masih salah. Untuk peserta didik yang masih salah ini, di mana nggak pahamnya boleh nanti tanya ke Ibu, boleh diskusi lanjut kita nanti, atau boleh juga bertanya kepada temannya yang sudah benar semua. Nah, untuk yang sudah benar semua, silahkan nanti dibaca lagi materi selanjutnya dan dicari penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa untuk materi kita hari ini. Oke, Ibu umumkan langsung saja peserta terbaik post test kita hari ini, 3 peserta terbaik. Silakan di screenshot layarnya. Peserta terbaik yang ketiga yaitu Nesya Kahfi, beri aplaus kepada Nesya. Peserta terbaik kedua Amanda Putri, beri aplaus kepada Amanda Putri. Dan peserta terbaik pertama kepada Sri Nurdianti, beri aplaus kepada Sri Nurdianti. Screenshot dari peserta terbaik tadi silakan di-share ke grup WhatsApp
seperti biasa ada reward dari Ibu untuk 3 peserta terbaik untuk yang mengerjakan post test. Ada yang ingin memberikan refleksi dirinya? Oke, Amanda, silakan nak. Senyawa yang termasuk kovalen nonpolar adalah senyawa tidak terlarut dalam air. Berarti, selain dari minyak goreng, maka bensin juga termasuk ikatan kovalen nonpolar. Karena bensin juga tidak bisa menyatu dengan air. Rafiki, dipersilahkan. Rafiki. Senyawa konvalen nonpolar seperti minyak goreng tidak bisa larut atau menyatu dalam air. Tetapi air dan minyak goreng bisa disatukan dengan penambahan sabun. Sekian, Bu. Oke, bagus Rafiki. Ada yang ingin memberikan usulannya terkait pembelajaran kita ke depannya? Silakan raise hand. Oke, Clara, silakan Clara. Menurut saya, Bu, untuk pembelajaran berikutnya di semester 2, kalau ada prakteknya, saya berharap masih ada praktek lab ya ini, Bu. Karena meski daring, tapi masih bisa kita merasakan praktek secara maya. Sekian. Terima kasih untuk usulannya, Clara. Sebelum diakhiri pembelajaran kita hari ini, jadi materi ini adalah materi penutup kita di semester ini. Jadi nanti kita bertemu lagi di semester 2 di tahun yang baru juga. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini seperti yang disampaikan, diambil refleksi oleh Rafiki tadi tentang air dengan minyak. Di mana air dengan minyak itu ketika disatukan mereka tidak menyatu, mereka berpisah. Tetapi mereka bisa kita satukan dengan cara menambahkan sabun. Ketika kita tambahkan sabun, maka air dengan minyak ini menyatu. Oke. Artinya sabun di sini berperan sebagai mempersatukan air dengan minyak. Jika kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak ada yang namanya perbedaan yang tidak bisa kita satukan. Jadi apapun perbedaannya pasti bisa kita satukan. Pasti ada hal yang membuat kita bersatu. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doa dulu, Nak. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga menjadi berkah untuk kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas dan terima kasih untuk Ananda semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebih untuk pembelajaran hari ini, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu.